Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di ruangan Kombel guna mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru, mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini ulun akan membuka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan nanti pertama kali oleh Bu Munawaroh untuk menyampaikan 3 materi pertama. Sebelum memasuki acara, ulun minta sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Waktu di tempat, ulun persilakan. On bu, kamera on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada CGP yang memberikan waktunya untuk mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan sosialisasi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati calon guru penggerak yaitu Pak Muhammad SPD dan Bu Munawaroh SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Desa dan Kerja. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat yaitu berupa sehat sehingga kita bisa kembali dalam rangka yaitu berkumpul di komunitas ini ya, dalam rangka yaitu menghadiri diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dan CGP kita. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut beliau yang mulia. Mudah-mudahan kita khususnya muslim nanti kelak di umum kiamat mendapat syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Saya mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sanayang Putri karena beliau berhalangan hadir karena dalam keadaan sakit ya. Dan tadi kata beliau kurang enak, jadi pulang lagi. Cepat mau istirahat sama beliau. Jadi mohon maaf kepada kedua CGP ya. Nah, karena CGP tidak bisa menyampaikan sambutan dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, ini CGP kita nanti akan menyampaikan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, semoga ya kita semua nanti setelah kita mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh CGP kita,
Nah, kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan yaitu di sekolah kita tentunya. Jadi istilahnya kita bisa mengadakan perubahan, ya, perubahan dalam rangka yaitu yang jelas dulu kita mau paradigma kita, yang mindset kita, mengubah yang asalnya dulunya kita seperti ini, akhirnya setelah kita belajar ini, setelah kita nanti dapat ilmu daripada CGP kita dan juga kita sudah dapat ilmu dari guru penggerak juga sudah pernah ya. Jadi ini kan artinya sudah bukan masalah yang asing bagi kita sebenarnya ya. Jadi kita sudah tahu waktu calon guru penggerak yang angkatan ke-8 kemarin juga ada, waktu itu kita melaksanakannya di Muhammad 4 ya. Kemudian hari ini disampaikan lagi modul yang sama ya oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-10 ya. Jadi nantinya kita ini mengenai ilmu tentang budaya positif ini, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan tentang kelas, kemudian nanti disampaikan lagi tentang segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, semuanya itu tidak lepas daripada kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Nah, jadi di situ seperti segitiga restitusi itu kan kita mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita gimana caranya kita nanti menangani itu, artinya kita tidak menyudutkan daripada siswa. Jadi di sana itu kita mencari solusinya. Kalau belum ada kemarin dia membuka DPM itu ada ya, kemudian kayak budaya positif juga. Nah itu kan kelas juga. Jadi intinya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak itu semuanya berpihak kepada siswa intinya. Ya intinya berpihak kepada siswa. Nah jadi kita sama-sama mudah-mudahan dengan yang sudah kita dengarkan dari guru penggerak yang angkatan ke-8, kemudian ditambah lagi dengan calon guru penggerak yang ada ini yaitu angkatan ke-11, semoga sekolah kita ini menjadi lebih baik. Itu harapan kita bersama. Kemudian kita bisa menerapkan budaya positif di tempat kita ini sehingga sekolah kita ini kelak nanti menjadi sekolah yang betul-betul kita itu memihak kepada siswa. Bukan artinya kita mengintimidasi, mengadili dan sebagainya. Jadi kita supaya artinya itu kita menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman dan aman. Nah, tujuan utama kita. Jadi tujuannya yaitu menjadikan sekolah kita menjadi aman dan nyaman. Aman bagi kita semua, nyaman juga bagi semua warga yang ada di sekolah kita. Contohnya kayak seperti kita segitiga restitusi. Gimana kita supaya menjadikan aman? Bisa masalah. Kan masalah itu pasti kita nanti ada saksinya, ada pelakunya, ada jadi korbannya. Nah itu memberikan aman kepada yang melaporkan, memberikan rasa nyamannya itu di gimana kita. Nah itu nanti dibahas nanti oleh calon guru penggerak. Jadi di sini kita selaku guru, mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakannya. Dan kami memohon meminta kepada Bapak Ibu supaya yang sudah yang menjadi guru penggerak ataupun yang calon jadi penggerak, guru penggerak ini nanti menyampaikan, memberikan pengetahuannya kepada kami semua sehingga kami bisa menerapkan nanti ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya semoga dengan adanya ini yang penyebaran ini
kita semua bisa melaksanakannya dan kita sama-sama mengubah mindset kita. Ya, kita berjuang sama-sama sehingga sekolah kita ini betul-betul menjadi ya bukan ampun aku, bukan ampun si A atau si B, bukan Ya, kita yang ingat kepala lah, biar sekolah, bukan bisa yang kita kepala sekolah, tapi Ayo mimpi dimulai kita dari sama. karena dimulai dari itu Nah, itu dulu. tujuannya. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang sekiranya tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang akan disampaikan oleh calon penggerak. Saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi acara. Materi yang akan disampaikan Bu Muna yaitu tentang disiplin positif, 5 dasar kebutuhan manusia, dan keyakinan kelas. Untuk sesi pertanyaan dan masukan nanti ulun mohon setelah materi selesai baru kita buka sesi pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu serta Ibu yang sudah jadi guru penggerak. Untuk selanjutnya Bu Munawwaroh SPD dipersilakan. Izin berdiri. Bapak Ibu. Ini baterainya. Apa ini kak? Izin ulun ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Udah siang nih. Mudah-mudahan masih semangat ya. Jadi sebelum saya memulai untuk penyampaian materi, ada baiknya kita supaya memecah suasana ini menjadi lebih nyaman. Kita mau apa kemarin? Ice breakingnya yang lagu kita yang wajah sampai ke puting ya. Ya, Barakat Cangkal. Sambil berdiri mungkin boleh ya. Kalau yang belum hafal mungkin bisa ambil contekannya. Hafal ya. Artinya di situ. Ya, siap? Ya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Barakat kita cangkal, gawian lakas tuntung, hasil mendapat kita jadi bauntung. Haram menyerah wajah sampai kaputing. SMP 3 Jorong maju bersama, sukses bersama. Terima kasih. Baik, izin untuk memulai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Munawwaroh SPD CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Baik, tentang budaya positif. Budaya positif itu pernah dengar Bapak Ibu budaya positif? Pernah ya? Ya, budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat membantu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran
paradigma baru, paradigma baru tentang pembelajaran sekarang ini, yaitu pembelajaran itu yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita sekarang melakukan pembelajaran itu adalah pertama adalah berpihak kepada murid, dan pembelajaran yang dilakukan itu diharapkan berdiferensiasi. Artinya kita harus tahu kebutuhan anak itu berbeda-beda dalam pembelajaran. Kita harus menyesuaikan proses pembelajaran itu, tidak disamaratakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi untuk ini guru, terutama saya juga masih harus banyak belajar bagaimana membuat suatu pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas kita nanti. Dan tujuan kita itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa dimensi di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang kita harapkan kepada siswa-siswa kita nantinya, yang bisa kita masukkan di visi dan misi sekolah kita. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi saya akan menyampaikan 3 yang di atas, yaitu disiplin positif, 5 dasar kebutuhan manusia, dan keyakinan kelas. Disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas Bapak Ibu? Disiplin. Taat. Taat. Patuh. Serem nggak sih Bu dengar disiplin Bapak Ibu? Kayak serem ya. Kayak harus gitu. Kamu tuh harus disiplin. Kayaknya tuh kayak menuntut. Ya, tuh. Padahal yang kita harapkan disiplin itu, disiplin positif itu muncul dari diri anak kita. Disiplin positif itu adalah cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Jadi sebenarnya disiplin itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi ada motivasi di situ yang timbul, dan juga diharapkan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Itu tadi, ada motivasi yang harus timbul dari anak. Bagaimana nanti kita memunculkan motivasi dari anak itu, biar dia itu menyadari dan memahami disiplin itu bukan karena paksaan atau hukuman, tapi berasal dari dirinya sendiri atau motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kontrol diri di sini yang diharapkan. Jadinya dia bisa
mengendalikan dirinya sendiri dengan penuh kesadaran apa yang harus dilakukannya dalam melakukan segala tindakan itu. Nah, ini adalah tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi, artinya anggapan. Ya, ada anggapan. Tolong minta tanggapannya apakah ini benar atau tidak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah selama ini guru mengontrol murid? Iya ya. Kadang kita ingin ya mengontrol murid itu, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Apa ini peraturannya? Kenapa kamu melanggar seperti itu? Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita kadang memaksa, tapi apakah dipaksa itu perlu, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya. Saat ini namanya matematika segala sesuatunya kan itu datangnya kesadaran daripada anak. Kalau itu saat ini. Jadi beda zaman, beda perlakuan gitu ya, Bu ya. Kita memang ya paksa. Jadi ini katanya miskonsepsi, miskonsep bahwa guru itu harus mengontrol murid, tapi sebenarnya bahwa semua perilaku itu memang memiliki tujuan. Apakah dia berperilaku positif ataupun berperilaku yang negatif atau berbuat yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu pasti ada tujuan di balik dia melakukan itu. Itu yang berhubungan nanti dengan kebutuhan dasar manusia. Miskonsepsi selanjutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi, bujukan itu adalah cara kita untuk mengontrol murid ternyata. Ya, dibujuk gitu kan, supaya dia mau nurut sama kita. Mungkin akan berhasil dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak untuk jangka waktu yang panjang. Karena ketika kita yang membujuk tidak ada di tempat, maka dia berpikirnya, oh nggak ada juga ibu itu yang biasa membujuk saya, jadi saya nggak usah melakukannya gitu. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk seperti tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Udah tadi ya. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai tadi. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini adalah perubahan teori kontrol. Jadi mengubah paradigma kita dari yang stimulus respon itu merubahnya menjadi teori kontrol. Seperti yang ada poin-poinnya ini. Pertama, kebutuhan kita sama.
kebutuhan semua orang sama. Itu stimulus respon. Benar. Oh, terbalik. Kalau di modul seperti ini, stimulus respon dulu, baru ke teori kontra. Benar. Anu apesnya? Kebalik anunya. Iya kan? Coba dibalik aja. Berubah birunya. Oh, jadi ini stimulus respon. Ini kontrol. Ya. Ini yang stimulus respon. Oh, gitu. Ya. Jadi perubahan paradigma ini jadi teori kontrol ke stimulus respon ya. Saya balik ini jadi teori kontrol ke ini ke stimulus respon. Jadi bisa dilihat kalau asalnya kebutuhan itu dianggap sama. Nah, berubahlah paradigma kita bahwa kebutuhan manusia itu tidak sama atau berbeda. Itu yang mesti kita rubah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada awalnya kita menganggap orang harus sama pandangannya dengan kita. Jadi makanya ada mengontrol tadi, mengontrol murid itu keinginan kita. Tapi padahal semua orang melihat hal itu dalam yang berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan tiap orang itu berbeda, jadi kita tidak bisa memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau melakukan kesalahan pasti buruk itu. Langsung menilai kalau ada salah itu pasti jelek, buruk. Kemudian dirubah jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Meskipun perilaku itu adalah perilaku yang tidak diharapkan atau negatif. Berarti ada tujuannya dia melakukan itu. Apakah kebutuhannya yang tidak terpenuhi nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, berubah jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama dengan murid, kita sebagai guru, kita mengontrol diri kita, murid pun dialah yang bisa mengontrol diri dia sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol diri dia. Saya bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ketika anak itu kita gagal untuk bujuk, kita pasti marah atau nggak terima gitu. Padahal dia ada pilihan lain atau alternatif pilihan lain yang dia punya yang perlu kita tanyakan. Terakhir, model berpikir menang kalah dirubah menjadi model berpikir menang. Baik, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, merupakan kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu artinya memenuhi tubuh dia atau memenuhi kebutuhan fisik dia, seperti makan, pakaian, rumah, kesehatan. Tapi ada juga dari segi psikologisnya itu adalah rasa aman. Rasa aman ketika di rumah, rasa aman di sekolah, di masyarakat, itu adalah kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup.
Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan ini adalah kebutuhan koneksi. Jadi dia harus tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, dengan guru, kemudian di keluarga, dan juga di kelompok yang terhubung dengan dia. Untuk apa? Dia merasa diterima. Orang yang pendiam pun itu dia ada kebutuhan untuk harus merasa diterima. Baik di kelas, kita lihat ada anak-anak yang pendiam, nggak terlalu banyak bicara. Sebenarnya dia juga ingin rasa kasih sayang dan diterima di kelompoknya. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini adalah anak-anak yang ingin dilihat. Biasanya dia itu ingin jadi pemimpin, memimpin suatu kelompok, dia memimpin. Jadi ingin diakui, dia itu, ya, diakui dan didengar. Makanya dia selalu ingin untuk jadi pemimpin di antara kelompoknya. Penguasaan atau keinginan untuk menguasai, seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kebebasan ini tentang mandiri, memiliki pilihan, rasa ingin mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Anak-anak yang kebutuhan dasar kebebasan ini terpenuhi dilihat dari dia orangnya aktif banget, nggak bisa diam. Kalau di kelas pasti dia aktif, nggak bisa diam sebentar, gerak lagi, suka bergerak sana kemari, dan itu harus dipenuhi dengan nanti pembelajaran. Misalnya kita buatlah dia untuk bergerak terus, pasti dia akan senang, dan itu memenuhi kebutuhan dasar dia dalam kebebasan. Kebutuhan selanjutnya itu adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah tentang rasa humor, antusias, rasa bahagia, serta tertawa. Ini orangnya anak-anak yang rasa humornya tinggi, dikit-dikit bercanda, dan mungkin pada saat dia melakukan kesalahan pun itu akan terlihat lucu dan menggemaskan kira-kira. Jadi nggak jadi marah, malah ketawa gitu kita melihatnya. Ini adalah anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangannya itu senang untuk melucu, apa-apa dia jadikan senda gurau. Baik, sebelum ke keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar itu tadi kita mencoba untuk memenuhi segala, kita mencoba mengupayakan kebutuhan dasar manusia yang 5 itu tadi terpenuhi bagi anak-anak kita. Contoh, jika ada salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan ke sekolah itu dengan rasa yang seperti gagal gitu. Contoh di kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Ini misal dia dari rumah belum sarapan, ketika di sekolah dia lemas atau nggak semangat untuk belajar. Apakah kita akan marah kalau dia tidak mau belajar karena dia belum makan? Seperti itu. Jadi memang perlu kita lebih mengenal lagi karakter anak atau siswa kita. Jadi kita mencoba untuk
segala kebutuhan dasar dia itu terpenuhi terlebih dahulu sebelum dia ke sekolah. Seperti ada pendapat yang mengatakan, saya ini terngiang-ngiang, buatlah anak ketika berangkat sekolah, dari sekolah keluar dari rumah itu dengan perasaan senang. Jadi mamanya nih harus senyum, senang di hadapan anak yang mau berangkat ke sekolah, agar mood anakku dari awal dia keluar dari rumah itu sudah senang. Karena kita tidak tahu apa yang akan dihadapinya di sekolah, apa yang akan dialami dengan teman-temannya. Maka dimulailah dari keluar dari rumah buat anak itu dengan perasaan senang, kenyang, gembira, seperti itu. Gimana? Iya itu. Saya pernah nanya ke beberapa anak. Lah kasih gitu kan. Ayo cepet, ini sudah jam berapa? Oh, sudah. Moodnya naik tuh, ngegas. Akhirnya anaknya moodnya udah goyang-goyang antara senang kan, sedih kan, marah kan. Akhirnya keluar dari rumah. Ya, dan semoga kita bisa mengupayakan itu diawali dari keluarga kita sendiri, dan semoga juga anak-anak diri kita bisa kita upayakan dia terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan pada murid. Saya minta satu pendapat dulu. Pertanyaannya, keyakinan kelas samakah dengan peraturan kelas? Faridah, satu aja, biar ada interaksi kita. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan gitu ya, Bu? Ya. Menurut apa yang sudah kami juga pelajari, sesungguhnya keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu ada sesuatu yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Gitu. Jadi siswa terlibat dalam menentukan apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan apa yang ada di kelas mereka. Sementara peraturan itu cenderung satu arah, biasanya guru atau pihak sekolah yang membuat peraturan itu, dan tidak ada ruang untuk siswa memberikan pendapat atau masukan terhadap peraturan tersebut. Pilihan mereka adalah mereka harus taat. Iya. Untuk saya. Iya. Iya, baik, terima kasih. Itu bedanya, saya sepakat dengan Bu Faridah Nur tentang keyakinan kelas dan peraturan sekolah atau kelas itu berbeda. Karena peraturan peraturan sekolah itu atau kelas itu mengikat, artinya ketika itu dibuat maka ada konsekuensi atas jika tidak sesuai dengan yang dibuat gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan dari murid-murid dan guru dengan harapan dia dengan kesadaran diri dia bisa menerapkan itu, dimulai dari motivasi dia tidak mengharap apakah akan dapat hukuman atau penghargaan. Saja misalkan mereka melakukan kesalahan dengan temannya di kelas, jadi mereka menyembunyikan kesalahannya agar tidak dihukum atau tidak menerima yang merasa tidak nyaman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, ada juga perilaku manusia yang mereka melakukan agar mendapat imbalan ya atau penghargaan dari orang lain. Jadi istilahnya itu cari perhatian ya, supaya mereka dikasih hadiah misalkan, atau kelihatan rajin lalu dapat pujian dari orang lain. Yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini
seharusnya anak kita itu bisa melakukan hal yang ketiga ini, yaitu mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tidak semata-mata disuruh atau karena mereka melakukan hal agar tidak dihukum atau agar mendapat penghargaan. Selanjutnya, perilaku manusia itu ada hukuman. Di sini hukuman itu tidak terencana serta tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, bersifat hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu Bapak Ibu biasanya memang diberikan kepada anak itu tidak terencana. Misalkan ada anak yang terlambat, tidak mungkin kita sudah merencanakan apa yang akan menjadi hukuman mereka sebelum mereka datang. Jadi saat mereka datang itu anak-anak biasanya kalau terlambat kita melihat apa yang seharusnya mereka lakukan di lingkungan sekolah kita. Misalkan kita melihat ada lingkungan kita yang kurang bersih, jadi hukumannya itu ambil sampah misalkan. Jadi atau yang kalau pas jam olahraga itu hukumannya misalkan lari lapangan atau push up, itu secara fisik. Yang kedua ada konsekuensi. Di sini konsekuensi terencana sesuai aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Yang ketiga, guru selalu melakukan atau memantau. Konsekuensi di sini itu biasanya guru sudah membuat peraturan yang seandainya anak ini melanggar, kita ambil contoh misalkan tidak mengerjakan tugas atau PR di rumah, itu anak-anak hukumannya misalkan sudah kita konsekuensi sama-sama membersihkan WC atau membersihkan halaman di depan kelas. Jadi konsekuensi di sini sudah diatur ya, tetapi di sini ada untuk murid masih merasa tidak nyaman. Jadi konsekuensi dan hukuman di sini kelihatan kurang lebih artinya, cuman kalau yang di konsekuensi sudah terencana. Yang terakhir ada motivasi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi motivasi di sini anak-anak sudah bisa mencari solusi sendiri untuk melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, di sini ulun ada kuis. Jadi nanti ulun minta Bapak Ibu menebak apakah yang ulun tampilkan di sini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ya. Jadi menurut Bapak Ibu kalimat di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini kalau yang harus satu contek sebelah. Enggak, langsung aja. Berhadiah langsung. Jadi untuk baris sebelah sini ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apakah kalau nanti ke depan ada sebelah?
Kesepakatan berdua. Yang lainnya boleh berpikir. Jadi saat ulun menunjuk sudah tahu jawabannya itu apa. Nah, kata baris sebelah sini hukuman, nggak boleh nyontek. Pilihannya cuma Ya, dua. apa? Sebelah sini hukuman. Kemudian hukuman. Hukuman juga. Oke, kita buka. Bu, Pak Bos. Bu Aina. Ternyata Frekuensi. ini konsekuensi. Konsekuensi kalau Konsekuensi. nanti buka ya, ini termasuk konsekuensi. Jadi biasanya ini sudah direncanakan ya. Nanti kita buka lagi supaya Google tanyanya. Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini hukuman. Dan biasanya ini memang yang menghukum nih guru olahraga ini. Izin Pak, izin. Ya. Paham dulu Pak yang namanya konsekuensi itu sesuatu sudah ada nih. Ya. Sudah ada diatur kalau hukuman kan kita Langsung. Iya, tiba-tiba dan tidak direncanakan. Itu hukuman formalitas, nggak mungkin bekerja nanti kalau Mana dalam negeri itu kita nggak mungkin memikirkan kalau nanti kalau ada yang ganti matematika suruh menceritakan soal 20 nggak mungkin saya kayak gitu. Oh, iya. Tes formalitas, kerjakan soal itu 10 kali. Nah itu. Oke ya, nanti kita buka lagi. Ya, nanti kita buka kitabnya. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up. Ini sudah buka dulu, jadi hukuman. Ada jadi quiz. Iya, yang ini hukuman. Kalau Yang ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini konsekuensi. Dan ini kalau dilihat, mungkin Bapak Ibu ngomongnya ini hukuman pasti. Coba lihat, nanti kita buka lagi karena ulun kemarin pun waktu jawab di LMS itu sampai 5 kali lebih. Karena kita bisa mengulang. Kalau nggak 100% nilainya harus ngulang, harus dapat bintang. Ini ulun jawabnya hukuman Bapak Ibu. Tapi ternyata salah. Ya. Jadi sama yang tadi, yang 100 itu pun sama. Dia. Jadi nanti itu pun ulun alami. itu bot. Makanya kemarin saya menjawab itu pun sama hukuman, tapi salah terus lebih dari 5 kali supaya betul semua dapat bintang itu. Jadi harus betul semua Bu. Jadi harus ulun ingat itu jawabannya. Ternyata itu ulun belum tahu, mungkin itu LMS-nya. Kita lanjut. Nanti kita berdebat lagi. Materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada satu posisi yang pertama yaitu penghukum. Mungkin di antara kita merasa bahkan semuanya pernah menjadi posisi penghukum. Nah, Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, ini biasanya ditunjuk gara-gara kamu. Ya, jadi anak merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat ada pemantau, dan yang kelima manajerial. manager. Yang pertama penghukum, ya. Di sini bagi seorang guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi
eh, saya pun pertama kali mengikuti pendidikan guru penggerak bingung karena jujur posisi penghukum ini sering saya lakukan dan ternyata itu tidak baik untuk murid. Dan ini untuk murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau pendendam atau bersifat agresif, atau mungkin juga bisa menimbulkan sifat murid yang menjadi pendendam. Jadi kalau kita sering menghukum, hati-hati, bisa aja murid yang seperti dikatakan Bu Barida tadi. Jadi kalau kita salah-salah melakukan tindakan kepada murid, bisa saja murid itu menjadi pendendam meskipun mereka sudah keluar dari sekolah kita. Bisa saja yang mereka ingat itu apa yang sudah kita lakukan dengan siswa itu, ya. Dan biasanya yang lebih membekas itu tapi perkataan. Kalau fisik kemungkinan sakit selesai sudah, besok biasa aja. Tapi kalau kata-kata itu biasanya lebih lama dan lebih membekas untuk diingat oleh siswa. Astagfirullah. Yang kedua, membuat merasa bersalah, ya. Di sini posisi guru, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi terkadang kita tidak sadar meskipun kata-kata kita tuh tidak dengan ada yang ya lemah lembut, tapi ternyata membuat anak itu merasa bersalah. Ya Allah, Rizky. Ya. Seolah-olah santai, tapi ternyata anak itu menjadi merasa bersalah. Ini yang dirasakan murid, yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Salah duit tuh. 10 juta yang sebenarnya itu motivasi atau anggaplah sedekah gue. Sedekah pagi. Pas nanti pembina bicara Ya. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisi teman ya pada guru, kalau ulun terutama bagian anak ya, kalau pas di luar teman ya, ulun sering ngomong sama mereka, ulun ini bisa jadi teman, bisa jadi guru, bisa jadi lawan. Yang dirasakan murid akan merasa senang dan lebih akrab tentunya dengan gurunya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bila bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Ini saya rasakan sendiri. Yang kemarin di pembina, artinya anak yang perlu pekerjaan boleh menghubungi ulun, dan ternyata benar. Jadi anak itu sekarang Bu, kalau nggak punya duit itu minta pekerjaan. Tergantung Jadi ulun tuh sering dicat anak-anak. Ya. Jadi sekarang Pak, ada kerjaan nggak? Lagi nggak punya duit nih. Dan kemarin yang lebih menyentuh lagi, ternyata kita nggak menyangka ada anak kelas 9 yang mau lulus itu minta pekerjaan Bu, buat ngasih souvenir untuk ibunya berupa
Apa Bu? Bukan. Skincare. Bukan. Yang untuk putih apa? Skincare. Jadi ulun serba salah. Jadi kebetulan pas ada pekerjaan juga. Jadi itu ulun kasih job untuk mereka. Jadi mereka memelas-melas, tolong Pak, ini mau perpisahan, saya mau ngasih hadiah buat ibu saya sekali-kali seumur hidup. Ini buat ngasih skincare mama. Nanti pas kelulusan. Jadi, ini ulun kasihkan kemarin, ya udah kerja dan nanti duitnya dibelikan itu. Tapi kita lihat nanti untuk perpisahan bener apa enggak. Dia menyiapkan untuk orang tuanya itu. Untuk berikutnya yaitu yang keempat ada pemantau. Di sini posisi guru pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi konsekuensi di sini kita bikin agar bisa membedakan antara guru dan murid. Yang dirasakan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi ini juga dapat membuat murid menjadi merasa bersalah. Jadi konsekuensi yang ulun ngomong tadi sudah kita buat duluan. Jadi anak tahu seandainya mereka melakukan kesalahan ini, konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Yang terakhir, posisi manajer. Dan inilah Bapak Ibu sebenarnya posisi yang paling ideal untuk kita. Jadi posisi manajer ini yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dirasakan siswa mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mampu mengakui kesalahan yang dia perbuat. Siswa juga mampu belajar, bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk posisi manajer ini, siswa saat melakukan kesalahan itu kita serahkan kepada siswa. Artinya kesalahan yang mereka lakukan itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, apa hukuman atau hal yang harus mereka lakukan. Yang berikutnya ada posisi kontrol yang tepat. Ini tadi manajer tadi yang menjelaskan. Yang berikutnya materinya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Stabilkan dulu baru validasi. Oh iya. Keyakinan terakhir. Ya. Keyakinan terakhir. Stabilkan dulu. Jadi menstabilkan identitas itu Bapak Ibu ada di sini yang menurut ulun pribadi kita jalankan di sekolah itu kalau ulun kurang pas, karena di sini dianggap berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ulun pribadi seandainya kita mengungkapkan ini kepada anak, mungkin anak itu nanti dia tidak akan bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Jadi kalimatnya ya di sini tidak ada manusia yang sempurna. Memang mereka sering melakukan kesalahan dan saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Itu tadi yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi untuk yang kedua ini ada kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi saat anak itu melakukan kesalahan, setelah kita menstabilkan identitas tadi, selanjutnya kita akan menanyakan apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan, dan di sini terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi tapi jadinya merugikan orang lain. Jadi yang validasi tindakan yang salah ini, yang pertama tadi dia punya alasan kenapa melakukan itu, dan kita ungkapkan kerugian apa yang dilakukan oleh orang lain tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Jadi nanti setelah anak itu ditanyakan, mungkin dia akan mengungkapkan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Tujuan segitiga restitusi yang pertama, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu tadi validasi tindakan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu kemarin ada video, tapi di sini nggak bisa diputar, nanti kita putar videonya. Menanyakan kepada anak tentang kebiasaan anak yang menyontek di kelas. Lanjut yang berikutnya, ini tadi menstabilkan validasi tindakan. Yang pertama tadi kalimatnya sudah lo jelaskan, dan ini yang kedua, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibikin itu anak pasti tahu, dan apa keyakinan yang sudah mereka sepakati, dan keyakinan apa yang anak-anak langgar. Misalkan kita punya keyakinan kelas menghormati teman, sedangkan saat di kelas kesalahan anak tersebut yaitu membuli teman atau mengejek teman. Terima kasih. Itu tadi akhir dari materi. Untuk materi yang ulun sampaikan, untuk sesi berikutnya yaitu masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin akan menjadi pertimbangan untuk kami agar memperbaiki kegiatan ini untuk menjadi aksi nyata. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memberi masukan? Untuk Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini aja, mungkin ini bukan masukan untuk apa ya, sekedar sharing aja gitu. Ketika kita menerima materi dari pendidikan fotografi ini, memang ada banyak hal baru yang kita dapatkan, dan itu juga merupakan paradigma baru yang menghantam kita gitu, sehingga
Yang diharapkan kan adalah ketika menjalankan sesuatu yang ternyata berbeda dengan apa yang kita jalani selama ini, kita bisa mengambil itu gitu. Tetapi sepengalaman kami dalam sebuah materi modul CGP ini itu banyak ruang diskusi sebenarnya. Dalam artian bukan ini ya, maksudnya ketika misalnya kayak tadi budaya positif, bahwa kita itu tidak boleh menjadi pemukul, tidak boleh menjadi membuat rasa bersalah gitu. Yang dibolehkan adalah kita sebagai manajer melakukan diskusi yang pada kenyataannya gitu. Entahlah ya, apakah ada sekolah yang sudah berhasil dengan sistem itu gitu. Dan memang susah gitu merubah. Dan tadi pun kalau dikembalikan lagi nilai-nilai agama dan sebagainya, bahwa orang dewasa tidak seharusnya mengontrol anak-anak, bahwa kita tidak boleh mengontrol atau memaksa mereka, itu kan bertentangan ya nilai-nilai yang kita yakini dalam agama apapun belum rasa ya. Karena orang tua berkewajiban, ya kan, mendidik anak, menanamkan nilai-nilai. Bahkan kata Ustaz, dipaksa, ibadah itu dipaksa sampai biasakan. Tapi memang ini adalah hasil pemikiran dari para pakar-pakar pendidikan kita di Indonesia yang luar biasa, yang patut kita juga hargai. Tetapi tidak bisa juga kita sebagai orang-orang yang dilatih untuk berpikir kritis, berpikir pendidikan, salah satu kompetensi yang harus kita miliki itu adalah berpikir kritis. Ada hal-hal yang juga harus kita kritisi, ada hal-hal yang bisa kita ambil, ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan. Tadi seperti penggunaan kata jangan itu juga ada diskursus tuh, banyak pembahasan juga mengenai itu. Dalam Al-Quran berapa banyak kata la, ya kan? Ya kan? Lalu syukurillah, ya kan banyak gitu. Penggunaan kata jangan, terus kenapa kita tidak diperbolehkan menggunakan kata jangan gitu? Itu jadi memang ini menghasilkan diskursus sebenarnya, menghasilkan diskusi, banyak diskusi gitu. Tapi memang ada banyak hal juga yang perlu didapatkan dari pendidikan guru itu yang berubah paradigma ulun. Tidak salah dari sebagai kita sebagai hukum. Kalau kita tidak disampaikan bahwa hukum itu salah, kita selamanya jadi orang yang kayak gitu. Ya kan? Misalnya hukum, tidak ada dialog, tidak ada diskusi dengan anak gitu. Itu bagus gitu. Jadi kita harus memang tadi posisi sebagai manajer posisi yang ideal, tapi mungkin ada beberapa kasus yang kita tidak bisa sebagai manajer, tidak hanya bisa disebut sebagai bagian distribusi. Itu saja mungkin pendapat dari ulun. Entah ini masukan atau apa yang perlu saya itu banyak itu dari ulun belajar itu sudah jadi pikiran ulun gitu. Ya terima kasih, sukses terus untuk JGP kita nanti ke depannya mudah-mudahan kalian berdua ini bisa menggerakkan kami yang tidak berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa jadi? Terima kasih. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Marian tadi itu setidaknya memang akan muncul setelah kita selesai. Pada saat pun merasakan ini, dia yang dapat sebuah sharing juga ya. Ketika kami masih berada dalam masa pendidikan itu, ide-ide yang itu semacam apa ya, benturan yang langsung kena dan berasa itu bagus gitu, bagus untuk diterapkan. Tetapi ketika kita sudah lulus dari program itu dan kita berada di dalam masing-masing seperti ini, akhirnya pemikiran itu pun bahasanya itu menyesuaikan. Karena itu tadi tidak semuanya salah dari yang disampaikan ini, dan jujur memang ini apa ya? Agarkan kami ini dikatakan tersesat, alhamdulillah berarti kita adalah orang-orang yang tersesat dalam yang benar. Kalau itu CGP ini tersesat, memang tersesat, tapi tersesat dalam hal yang benar. Seandainya tidak ada pemahaman seperti itu, mungkin kita akan setelah dengan apa yang kita pahami selama ini. Tapi dengan berjalannya waktu, idealis tadi itu akan menyesuaikan dengan kondisi. Nah itu, kadang kita pahami juga, yang namanya sebagus apapun pemikiran, kalau masih berasal dari manusia, pasti masih ada
benangnya. Berbeda kalau itu sumbernya langsung dari pencipta kita. Nah itu. Jadi betul kata Bu Farida, dari pemikir-pemikir kita dan tokoh-tokoh pendidikan kita, mereka punya dasar seperti itu karena mungkin mereka juga dipengaruhi oleh filsafat, pola pikir yang lain. Nah, ketika itu kita bawa dalam realitanya, tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Jadi kita fleksibel aja. Kalau di tempat kita misalnya, memang saat itu kita harus berperan sebagai penghukum, ya harus kita laksanakan. Karena pada dasarnya tidak semuanya anak itu bisa mengambil porsi sebagai orang yang mengalami kesalahan. Nah seperti itu. Kayak kamu di rumah aja anak misalnya, nggak sholat. Kalau kita bawa institusi, gini, ya Nggak mikir ya. Enggak gitu. Jadi memang harus sedikit ada kayak semacam apa ya? Iya, paksaan. Kalau nggak sholat, kamu gini. Nah, jadi seperti itu. Sama ketika kita itu sebagai seorang muslim, idealnya kita memahami besar diri. Nah itu. Saya terkesan sekali dengan fasilitator kami. Beliau itu bilang begini, Bapak Ibu pernah kami sampai nangis di zaman saat itu. Ternyata di Hajar Dewantara itu sampai perumusan kata Putri Handayani itu adalah diilhami oleh beliau sendiri. Beliau itu kebetulan punya anak, ya. Nah, anak itu menangis terus ketika beliau sedang berada di tugas ya di luar negeri. Anak itu dikeluarkan. Ternyata sampai kedinginan. Nah, setelah itu baru anak itu menangis ini ternyata bisa jadi karena dingin. Akhirnya muncul Putri Handayani. Dan satu lagi yang berkesan, kita pernah menjadi anak-anak, tapi kita terkadang memaksa anak-anak untuk menjadi dewasa. Nah, itu yang kadang kita nggak ngerti. Menurut kita anak kita bisa kita paksa untuk dewasa, siswa kita anggap bisa untuk dewasa. Kita lupa, kita yang sudah pernah menjadi anak, tapi anak kita sekarang, siswa kita sekarang belum berada pada fase dewasa seperti kita. Nah, gitu. Sama ketika kita mungkin maksud kita dulu di kelas ngomong, kamu ke sekolah, nak jadi apa? Kita sudah susah, kita sudah sakit hidup. Menurut kita, versi kita orang dewasa itu adalah bagus dan sehat, tapi kita tidak memposisikan pada saat itu mereka masih berada di fase anak-anak yang kebetulan mungkin orang tuanya susah kehidupannya. Jadi bisa jadi kata-kata kita itu malah jadi semacam hantaman, pukulan, kisi-kisi buat mereka. Terkadang itu lidah itu tidak bertulang benar. Karena kita ngomong nggak sadar, setelah kita selesai ngomong, oh bisa jadi, nah seperti itu. Jadi kadang kita memaksa orang lain sama dengan pemikiran kita, padahal belum tentu orang memiliki pemikiran sebenarnya kita. Jadi apa ya? Benar dari Ibu Farida. Dalam pembelajaran, setiap pembelajaran itu selalu terbuka untuk ruang-ruang kita berdiskusi, berdialog. Tidak semua yang kita sampaikan benar, tidak semua yang disampaikan salah. Di situ ada proses kita untuk mengkaji sama-sama. Misalnya kayak segitiga institusi itu, mungkin dalam beberapa kasus bisa diterapkan ya, tapi di kasus-kasus tertentu tidak bisa semua kita memakai segitiga institusi. Coba seandainya dalam dunia kriminal itu digunakan segitiga institusi, nggak ada paling yang masuk penjara. Semua akan selesai. Segitiga kerja damai. Sama seperti kayak tadi di awal berhubungan, kita harus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi idealnya. Tapi tidak semua kita bisa menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran kita. Makanya aku bilang, ketika kita nggak bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik, minimal kita gunakan model atau strategi yang menarik. Jadi kekurangan satu sisi kita tutupi di sisi yang lain. Seperti itu. Yang kita lakukan sebagai manajer kelas kan, nah seperti itu. Kita nggak mungkin tiap hari botong media macam-macam di kelas, hari-hari bikin video kalau gaji kita 20 juta sih oke ya. Sampai di rumah langsung disuapin banget. Jadi apa ya? Yang bisa kita lakukan menyaring mana yang ini kita bisa diferensiasi di sini, ini kita bisa diferensiasi di sini seperti itu. Dan apa ya, nggak semuanya memang bisa kita terapkan gitu. Ada hal-hal yang harus kita harus kita bijaksanai seperti itu. Sampai itu aja. Terima kasih. Kita tutupin lah.
Thank you, terima kasih Bu Farida sama Bu Eni untuk masukannya. Karena kami masih perlu banyak belajar untuk hal ini. Untuk sesi terakhir yaitu refleksi akan dilakukan oleh pengguna. Yang lainnya ada? Oh Bu Ena. Oh Bu Ena. Silakan. Enak belum tutup sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai tadi posisi tentang kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Farida sama Bu Eni, saya walaupun saya ini tidak berpengalaman, tapi pendapat saya juga sepakat, ya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Farida ya. Karena dalam Al-Quran jelas juga di dalam Quran surah Al-Baqarah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, itu kan bagian dari perintah. Ya, malaikat memerintahkan, malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita untuk membaca. Berarti kan Allah memerintahkan cuma lewat perantara malaikat Jibril. Ya. Waktu beliau di Gua Hira. Nah, ketika beliau pertama kali menerima wahyu yaitu surah Al ayat 1-5. Nah, kemudian lagi tentang sholat juga. Itu kan ada hadis Nabi bahwasanya ketika anak kita berusia 7 tahun itu kan anak diminta mengerjakan sholat, kan? Jadi diminta mengerjakan, bukan dibiarkan. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya ketika berusia 10 tahun, ya kan? Ketika dia berusia 10 tahun itu, maka anak itu kita wajib memerintahkan mereka untuk sholat, dan apabila tidak mengadakan sholat, maka kita punya hak untuk memukul. Di situ kan hukuman itu, semacam hukuman. Kalau kita lihat dari hadis itu, nah betul dalam hadis dalam Al-Quran ini jelas. Ada kata Allah itu kan jangan, gitu. Jangan berzina. Nah kalau zina, jangan engkau berzina. Itu kan juga jelas. Jadi artinya tidak semua istilahnya itu ya. Jadi kan ibaratnya teori, walaupun ibaratnya berdasarkan penelitian dan sebagainya ya. Jadi kita tidak istilahnya itu kita sangat menghargai dengan apa yang sudah didapatkan oleh para ilmuwan kita. Tapi kita tidak memahami apa? Kayak orang tadi yang ketika mengajar. Nah, ketika kita meminta anak untuk satu hamalan, itu kalau misalnya kita restitusi, nah kenapa ada ya kita. Jadi kalau kita melaksanakan teori ini, itu anak itu selama-lamanya dia tidak bakalan mampu melaksanakan. Mungkin beberapa persen aja yang mau. Kira-kira kalau ya satu kelas itu paling 30%. Nah, jadi tidak bisa kita itu kalau di lapangan itu kita sifatnya itu tidak ada unsur memaksa istilahnya. Ya, kayak tadi aja ya, ketika kita membagi suatu urusan. Jadi menyampaikan anak, ketika kita sudah menyampaikan ada 2 anak belum tuntas, belum sampai selesai ya menyatakan apalah. Nah, ketika kita kasih semacamnya itu kita kesepakatan. Nah, apabila kalian berdua tidak menentukan hafalan, maka ini untuk surat keterangan lulus dia terus ini kita dulu. Nah, ketika dia mendengar itu, dia langsung apa? Cari buku apa? Berarti kan di sana ada semacam paksaan. Coba sekalinya kita diam aja, udah kita kasihkan aja ini. Mungkin dia nggak ada yang hafal. Nah di situ, jadi di kenyataannya itu tidak bisa kita mutlak kita ini harus mengikuti teori. Itu kan teori. Berarti tapi di lapangan kita ya tahunya. Jadi manajernya kita
kita yang mengelola kelas itu. Ya, tidak harus kita. Ya, jadi betul di lapangan banyak. Makanya kalau mendengar kayak gini, dulu Bu Farida, Bu ini menyampaikan, ditambah lagi, ini kita ngajarnya salah. Oh, sebenarnya gak ada yang benar nih. Belakang semuanya. Iya, kita selalu menghukum ketika anak mabuk ini dan sebagainya. Cuman karena ini kan ibaratnya kakek perkeluar dari kan. Jadi kita menyesuaikan aja hukumannya yang sesuai apa. Kita tidak bisa menghilangkan hukuman itu, tidak bisa. Bisa kita kayak surat perjanjian kan itu semacam hukuman itu tuh. Coba seandainya kita anak berbuat salah dan sebagainya, tapi kita berusaha kan perjanjian. Kira-kira anak itu dia ada perasaan salah, dibiarkan aja. Itu nanti terulang lagi. Tidak ada rasa ketakutan pada dirinya untuk melakukan hal yang sama. Nah itu. Jadi intinya tergantung kita kembali ke diri kita masing-masing. Intinya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Selama itu tidak melanggar peraturan, maka kita kalau menurut saya ya kita sekarang mengatur. Ya, tapi hukumannya sifatnya mendidik, jangan sampai kita istilahnya hukumannya aku tadi menulis sekali itu hukuman, wah itu kesan kebangetan juga. Tiba misalnya anak ini dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa baca, yang kayak doi misalnya nah kan kita jadi melihat keadaan kalau kita menghukum siswa atau bersanksi lah, jangan hukuman istilahnya jangan. Jadi kita bersanksi, sanksinya apa? Nah, kalau kemarin pada saat anak terlambat, apa hukumannya? Kemudian ada yang dia salah, apa hukumannya? Nanti dia satu semen, satu semen. Nah, lalu kita sampaikan ketika saya ada ketika anak buat salah ya begini ya, kayak gini, kamu ini, kan ada yang lapor, lalu kami katakan sesuanya, kemudian sanksi sebagainya. Terus sekarang kita mencoba seperti mencoba, ya, apa yang nyobanya? Satu semen. Jadi kita selaku manajer ini selaku guru ini apa? Nah kita jelaskan ini sekolah kita ini pemerintah segala sesuatu fasilitas itu pemerintah yang punya hak, punya kewajiban. Jadi kalau yang satu semen itu berlaku untuk swasta, kita seperti itu. Kalau untuk kita yang tempatnya kita ya yang lain lah. Jadi menyesuaikan aja. Itu. Jadi intinya segala sesuatu yang kita dapatkan, baik itu ketika kita JGP atau mendapatkan ilmunya dari JGP, kita tidak menelan apa ibaratnya tuh mata-mata menelan kita langsung enggak. Cuma kita sesuaikan, kita pikirkan ini sesuai dengan keadaan kita. Jangan telan masa semuanya telan, misalnya kita pikirkan jadi kesimpulannya tidak semua ini segala sesuatu itu kita bisa melakukan di semua kita mengadakan siswa dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aina. Untuk sesi terakhir itu refleksi akan disampaikan oleh Bu Munawar. Ya, terima kasih. Apa yang sudah kami berdua sampaikan tadi dari awal sampai akhir itu adalah judulnya diseminasi. Artinya kami menyampaikan informasi yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian memang ini adalah gambaran idealnya bagaimana kita harus menerapkan disiplin positif, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya manusia,
kemudian apa aja posisi kontrol guru itu yang perlu kita tahu, dan kita ada di posisi yang mana itu kita bisa menilai dari yang kami sampaikan. Dan juga penyelesaian masalah segitiga restitusi ini adalah salah satu cara selain cara-cara yang lain. Mungkin idealnya adalah segitiga restitusi bagi yang bisa melaksanakan, dan posisi manajer adalah idealnya bagi guru kalau dia bisa berada di posisi tersebut. Tapi setiap orang memiliki karakter dan sifat serta posisi yang berbeda. Ada yang sebagai penghukum, ada yang bisa menjadi teman, ada yang bisa sempurna mungkin bisa menjadi manajer. Jadi yang penting kalau menurut ulun dari semua ini adalah perubahan yang dilakukan itu dimulai dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa merubah orang lain kalau bukan kita merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik dan berniat dengan tujuan untuk menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter berakhlak mulia dan juga mempunyai tujuan yang jelas di masa depannya. Jadi selama mengikuti pendidikan ini kita memang dapat hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru, dan bisa kita ambil pelajarannya, dan mana yang bisa kita terapkan bisa kita ambil, yang belum bisa kita berusaha, tapi kalau tidak bisa itulah usaha kita yang dapat maksimal kita lakukan. Mungkin itu refleksi untuk pertemuan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Purwoko. Oke, terima kasih Bu Munawwaroh yang telah mengutarakan refleksi. Untuk terakhir kalinya ulun mohon maaf apabila kami sebagai calon guru penggerak. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Olip. Selamat siang Bu. Ibu dengar dari teman-teman di kelas, Olip marah-marah sama Mahmudi, kenapa? Iya Bu, saya kesal Mahmudi soalnya nyontek PR saya Bu. Gak cuma PR saya yang dicontek, tugas yang lainnya juga dicontek Bu. Oh gitu, pantas kamu marah dan kesal, itulah wajar. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu pasti marah dan kesal juga. Terus, apa yang kamu lakukan dengan Mahmudi? Ya, saya langsung marah Bu di depan Mahmudi. Terus saya gebrak meja Bu. Kamu marah seperti itu, pasti ada alasannya. Iya Bu, masa saya di rumah aja PR saya dicontek. Makanya saya benar dia. Saya capek Bu ngerjain tugas saya sendiri, tapi dia seenaknya nyontek tugas saya. Ya, ibu paham bahwa kamu memperjuangkan apa yang sudah kamu usahakan. Itu memang penting, dan untungnya kamu hanya membentak, tidak bertindak yang lebih dari itu. Iya Bu, saya masih bisa bersabar sekarang. Padahal saya udah kesel banget. Baiklah, ibu tidak menghargai tindakan kamu tersebut dan tidak bertindak lebih buruk lagi seperti memukul. Sekarang, menurut kamu, apa tindakanmu terhadap Mahmudi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Menurut kamu, keyakinan kelas ini penting atau tidak? Penting Bu, dan sebenarnya saya selalu menghormati dan menghargai teman di kelas. Tapi mungkin saat itu saya sedang terbawa emosi, jadi sikap saya tidak terlihat baik waktu itu Bu. Kamu bersedia memperbaiki sikap kamu? Ya Bu, saya bersedia memperbaiki sikap saya. Jadi selanjutnya apa yang ingin kamu perbaiki? Saya akan lebih sabar Bu, berusaha mengontrol emosi saya. Dan jika ada yang mencontek tugas saya akan langsung lapor ke guru mata pelajaran atau wali kelas saja. Nah, itu merupakan tindakan yang tepat. Semoga masalah ini tidak terulang lagi ya, Oli. Ya Bu. Baiklah, silahkan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jelas ya kan gua orang yang Gaje. makanya gaje